Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat senang pada saat ini bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam program Figur. Dan program ini secara khusus disajikan bagi saudara untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, mengenal apa yang menjadi keinginannya, mengenal bagaimana cara dia berpikir, merasakan, dan bagaimana dia melayani di tengah-tengah dunia ini. Kiranya melalui program ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Dari studio saya ucapkan, selamat menikmati program ini. Saudara, berbicara mengenai hamba. Ya, kita mungkin perlu melihat sedikit ya. Kata hamba ini, menurut hukum Romawi, hamba atau budak dianggap sebagai harta benda pemiliknya. Jadi sebagai harta benda, terserah dia mau diapakan. Dan saudara, kebanyakan budak itu ditangkap dalam perang dan kemudian dibawa ke Kaisaran Romawi. Jadi ini bicara mengenai, karena kan kita bicara mengenai hamba, dan kemudian Yesus menyampaikan ini tentunya harus dilihat konteksnya. Karena pada saat itu Israel di bawah penjajahan atau wilayahnya Romawi, kekaisaran Romawi. Kemudian ada beberapa budak juga dibawa dari wilayah di luar kekaisaran oleh para pedagang ya. Kemudian ditangkap, kemudian dijual oleh bajak laut. Dijual ya. Jadi memang budak ini seperti barang dagangan begitu pada masa itu. Dan perbudakan rupanya sangat penting bagi perekonomian Romawi. Mengapa? Karena mereka ini bisa mengerjakan apa saja, disuruh dan sebagainya. Karena itu mereka ini seperti kayak tanda petik ya, ini bisa seperti binatang begitu ya. Terserah itu mau diapakan. Karena dia budak. Dan budak ini hampir begitu banyak ya pada saat itu. Dan diperkirakan sehari saja itu ada transaksi penjualan budak itu hampir 10.000. Banyak sekali ya. Harga berapa dibeli, diambil, kemudian disuruh kerja di rumahnya. Jadi kondisi budak juga pada masa itu bervariasi. Ada yang diambil untuk bekerja di rumah tangga. Biasanya yang bekerja di rumah tangga diperlakukan lebih baik lagi dibanding dengan yang kerja sebagai ngurusi tanah di pertambangan. Bahkan ada budak yang khusus untuk mendayung perahu. Ini kan mendayung perahu ketika itu perang dan sebagainya itu. Ya ini mereka lebih memprihatinkan lagi. Kadang-kadang banyak yang mati dan sebagainya. Nah ini kondisi budak saudara pada masa itu. Nah dalam konteks inilah, dalam budaya inilah dipergunakan oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada para muridnya dalam melaksanakan tugas pelayanan. Tentunya saudara, bagi para murid ketika disebut budak atau hamba atau doulos, itu hal yang tidak asing lagi bagi mereka. Seperti yang diajarkan dalam Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai 10, saya baca untuk kita semua. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan. Ayo, segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu atau budak itu, "Hei, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia atau tuan ini berterima kasih kepada hamba itu atau budak itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Saudara, ini disampaikan kepada para murid pada masa itu. Dia ingin mengajarkan kepada mereka ketika bicara mengenai pelayanan, ketika bicara mengenai mengikut dia, menjadi muridnya, ketika melayani orang lain. Dia ingin agar murid-murid ini melihat satu contoh. Ya, satu contoh bahwa budak pada masa itu nggak memiliki hak apa-apa. Disuruh apa saja dia lakukan dengan setia. Ya, sehingga dengan cara ini Yesus ingin
menolong para murid untuk berpikir lebih jernih lagi. Bahwa melayani Tuhan itu bukan masalah jabatan, karena berkali-kali mereka ini minta siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini berdebat. Jadi mereka seolah-olah tuh berpikir jabatan, berpikir masalah keuntungan mengikut Yesus. Tapi sebaliknya Yesus mengajar kepada mereka. Coba perhatikan budak itu, perhatikan hamba itu. Dia itu kalau habis bekerja di ladang atau mengembalakan ternak, kalau pulang itu kan enggak, luar biasa kamu kerjanya ya, ayo sini makan dulu. Tidak. Sampai di rumah belum apa-apa, dia harus membersihkan diri dan sebagainya, nyiapkan makanan lagi dan melayani tuannya sampai selesai. Nah, kalau beres semua, baru dia makan. Artinya apa? Dia sepenuhnya menjadi milik dari tuannya. Kalau tuannya belum memberikan perintah untuk makan, ya dia nggak boleh makan. Kalau dia bilang, ayo sekarang sediakan makanan bagiku, ya dia harus menyiapkan makanan bagi tuannya. Kalau dia bilang, ayo makan, baru makan. Jadi dia betul-betul taat kepada apa yang dikatakan oleh tuannya. Saudara, pengajaran Yesus ini adalah bermaksud setuju dengan perbudakan, bukan. Karena ini hanya contoh real yang ada pada masa itu. Justru sebaliknya, saudara. Ia datang untuk membebaskan umat manusia dari penindasan. Entahkah karena perbudakan yang memang ada pada masa itu atau karena penindasan karena dosa. Tapi dia tidak mulai dengan cara frontal, melawan kekaisaran tidak, tetapi dia mulai dari dalam. Perubahan dimulai dari dalam, sehingga lambat laun kita perhatikan sekarang perbudakan dihapuskan. Tidak ada lagi perbudakan. Ya, tidak ada lagi perbudakan. Karena ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan ya. Jadi dimulai dari dalam, dia tidak melakukan gerakan yang mengangkat senjata, tidak. Tetapi dia dimulai dari proses di dalam. Sehingga nilai-nilai ditaburkan, lama-lama budaya itu berubah. Yang tadinya mereka ada perdagangan budak, sekarang dihapuskan. Jadi dimulai dari dalam. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, melalui apa yang diajarkan, ia ingin menegaskan bahwa setiap orang yang berkomitmen untuk melayani Tuhan, maka ia harus menempatkan diri sama seperti seorang hamba terhadap tuannya. Yesus mengajarkan bahwa seorang hamba itu wajib menunaikan seluruh tugas yang diberikan kepadanya tanpa terkecuali. Seperti yang diberitakan tadi. Habis mengembalakan ternak atau habis di ladang itu, dia pulang, dia nggak langsung boleh tenang-tenang. Kalau tuannya bilang, ayo siapkan makan bagiku, ya dia harus siapkan makanan. Artinya apa? Betul-betul dia memiliki komitmen, betul-betul dia taat kepada tuannya karena dia hanyalah seorang hamba, seorang budak yang sudah dibeli. Bahkan secara ekstrem Yesus mengajarkan bahwa tuannya harus menjadi nomor satu dengan mengatakan, siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Artinya nggak bisa, walaupun lapar sekali, dia tahan sampai tugasnya selesai. Ya ini saudara, menahan diri ini penyangkalan diri betul. Dia ingat, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadi walaupun lapar sekalipun dia harus taat kepada tuannya. Sampai selesai semuanya dia baru makan dan minum. Saudara, perhatikan dengan cermat di sini. Yesus tidak mengajarkan bahwa kita boleh sewenang-wenang ya terhadap orang yang bekerja pada kita di rumah kita. Ayo kerjakan ini. Makan terakhir nggak bisa juga. Nah ini kan kondisinya beda. Itu budak pada masa itu memang begitu. Tapi pada masa sekarang nggak boleh lagi saudara, karena sudah ada aturannya. Itu bisa kena pidana saudara kalau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang membantu saudara. Tapi pada masa itu, saya katakan pada masa itu, memang budak keadaannya demikian. Mereka itu nggak punya hak apa-apa. Sehingga Yesus menggunakan ini bukan maksud hamba Tuhan itu budak loh, bukan. Tapi prinsipnya yang diajar bagaimana kita taat kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Ya Yesus Kristus. Taat kepada Dia. Sama seperti Paulus. Paulus diminta kamu pergi ke wilayah ini. Kabar baik, dia pergi walaupun resikonya itu dia harus dilempari batu. Bahkan tidak sedikit dia harus kapalnya terkaram, kelaparan dan sebagainya. Dia jalani, itulah dia bilang, aku ini sudah dibeli. Aku ini sudah menjadi milik Kristus. Sehingga saudara, seorang budak ya, itu memang 100% menjadi milik tuannya. Nah, yang ingin diajarkan oleh Yesus dalam hal ini adalah
bahwa seorang hamba Tuhan atau orang yang melayani Tuhan tidak boleh menuntut keistimewaan dari tuannya, termasuk meminta pujian. Tidak boleh. Loh Tuhan, saya sudah begini loh, kenapa saya nggak diberkati? Nggak bisa, kita lakukan saja. Karena masalah diberkati, masalah apa itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Kita nggak bisa semacam nego begitu, nggak bisa, saudara. Karena apa? Kita ini milik Tuhan. Kita suruh kerja pengembalaan, lakukan pengembalaan. Kita mengajar. Kita mengabar kabar baik, kabarkan. Ya, lakukan semuanya. Nanti masalah yang lainnya itu biar Tuhan yang urus. Itu yang Tuhan ingin agar setiap hamba Tuhan berpikir demikian. Jangan kita melebihi yang lainnya, malah kita melebihi Tuhan, nuntut Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Kita ini hambanya. Ya kalau terserah Tuhan, ya. Jadi tidak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan sudah melayani sekian tahun kok saya masih begini. Tidak bisa. Karena apa? Karena semuanya itu terserah kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa tuntut juga pujian. Loh kok aku melayani nggak ada yang puji aku? Ya itu juga salah. Karena kita bilang aku hanyalah seorang hamba. Saudara, dalam pandangan Yesus seorang hamba atau seorang hamba Tuhan, tugasnya hanyalah melaksanakan tugas yang sudah dibebankan, ditugaskan kepadanya. Ia tidak berhak menuntut apapun dari tuannya. Dari siapa? Dari Yesus, dari Tuhan kita. Mengapa? Karena hidupnya adalah milik tuannya. Karena itulah Yesus berkata, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Saudara, memang itu hak kedaulatan Tuhan memberi atau tidak. Tetapi tugas kita sebagai hamba melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Karena itu di akhir pengajarannya ia berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya, kita ini siapa? Kok kita berani untuk Tuhan? Tapi kita lakukan, kami nggak berguna Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai kami berterima kasih. Artinya apa? Terserah kepada Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki agar kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah laksanakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita sebaik-baiknya. Urusan yang lainnya serahkan kepada Dia. Itu yang Tuhan harapkan dari setiap hamba-hambanya yang melayani Dia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat ke Travel Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada program Figur selanjutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.